nih, Taufik bagi Iya Pak, pakai laptop Pak. kalau Taufik nggak bisa, kasih ke yang lain, misalnya Syahrul pakai laptop juga. Iya Pak. Pakai laptop juga Syahrul. Iya, saya pakai laptop juga Pak. Oh ya, nanti kalau misalnya nggak bisa, tolong digedein nih. Nggak bisa digedein, close yang all toolnya di close. All tool. Nah, oke. Ke bawah. Ingin lihat nama-namanya? Ah, Taufik mati lagi, Taufik. Baru bangun tidur kayaknya Taufik ini. Bentar Pak, sama yang lain Pak. Syahrul kok sudah tuh. Yes, Chris. Oke. Coba pengen lihat saya. Nama-nama Syahrul. Oke, Abdul Aziz ada. Hadir Pak. Aditya. Hadir Pak. Oke, mana Aditya? Hadir Pak. Kok buram begitu ya itu? Ahmad Taufik. Nyalanya Pak kan. Hadir Pak. Oke, Alimuddin. Hadir Pak. Oke, Darobi. Hadir Pak. Dan terakhir Syahrul ya. Oke, teman-teman, kita langsung saja karena kita akan berburu dengan waktu ya teman-teman. Kita terakhir kuliah itu kapan? Afri, kapan kita terakhir kuliah? Tanggal berapa? Halo, Afri? Cek kalender akademik dulu Pak. Kalau setahu saya terakhir tanggal 19 Pak. 19? Iya Pak. Tanggal 23 udah UAS setahu saya. 19 kapan? 19 Desember. Oh iya. Oh masih lama ya berarti ya. Iya, Tanggal 23 udah UAS ya? Setahu saya tanggal 23 udah UAS Pak. Oke, berarti kalau begitu kita punya banyak waktu ya untuk tugas akhir ya teman-teman. Tugas kuliah. Tugas kuliah ini sebenarnya UAS juga ini. Jadi tugas UASnya lumayan teman-teman dari minggu ini ya teman-teman. Karena sekarang itu presentasinya 2 kelompok ya. Bentar. Ini kita di pertemuan 9, oke. 10, 11, 12. Oke, teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan SWOT analysis atau yang disebut dengan analisis SWOT. Dan nanti kita juga akan belajar terkait dengan matriks TOWS. Matriks TOWS itu ya balikan dari SWOT. Jadi kalau misalnya SWOT itu dibalik menjadi TOWS, kan gitu kan. Nah, kemarin kita bahas terkait dengan IFAS, kemudian EFAS-nya, internal factor analysisnya, ya, kemudian internal evaluation, ya, kemudian kita juga bahas terkait dengan external factor analysis gitu kan, atau yang disebut dengan external evaluation. Nah, itu merupakan bagian dari SWOT analysis, teman-teman. Nah, dari internal ataupun external factor analysis baru kita turun menjadi SWOT analysis. Jadi di dalam SWOT analysis itu ada internal, kemudian ada external factor analysis.
Nah, untuk apa ini? Untuk melihat kelemahan, kemudian kekuatan, kalau berkenaan dengan internal, dan kalau berkenaan dengan eksternal, kita melihat opportunity, kemudian ancamannya. Nah, SWOT analisis akan membahas internal dan eksternal faktor analisis itu secara lengkap, teman-teman. Berikut, mungkin ada hitungannya mungkin ya, teman-teman itu. Ya, silakan kelompok 7 untuk menyampaikan terkait dengan analisis SWOT ini. Mangga. Silakan. Oke, baik Mbak. Izin mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai SWOT analysis ya, atau metric TOWS, yang beranggotakan apa ini nih? Teruslah belum presentasi ini. Sarul ya, Pak. Ah, ini. Ngapain itu? yang beranggotakan ada Abdul Aziz, Ahmad Syahrul, Aditya Firmansyah, Ahmad Derobi, Ahmad Taufik, dan Alimuddin. Next. Nah, untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Alimuddin, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Derobi selaku moderator. Di sini saya akan membahas definisi dari SWOT itu sendiri. SWOT adalah akronim yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tertentu yang merupakan faktor strategis untuk perusahaan tertentu. Analisis SWOT tidak hanya harus menghasilkan identifikasi kompetensi khas perusahaan, kemampuan dan sumber daya tertentu yang dimiliki perusahaan, dan cara unggul di mana mereka digunakan, tetapi juga dalam identifikasi peluang yang saat ini tidak dapat dimanfaatkan oleh perusahaan karena kurangnya sumber daya yang sesuai. Lalu ada beberapa contoh yang dalam survei McKinsey dan Company Global tahun 2007 terhadap 2.700 eksekutif. 82% eksekutif menyatakan bahwa aktivitas yang paling relevan untuk perumusan strategi adalah mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan mengidentifikasi tren lingkungan utama yang mempengaruhi kinerja unit bisnis selama 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Mungkin kita bisa ambil contoh juga dari yang telah ada di Indonesia seperti Wismi dan Gacuan, yang mana Wismi pasti melakukan analisis kepada perusahaan yang telah hadir duluan seperti Gacuan yang biasa saja tidak mengikuti tren sekarang, contohnya seperti Instagramable lah, dan menu makanan yang kurang variatif. Akhirnya Wismi hadir mengembangkan analisis tersebut, dan akhirnya Wismi bisa bersaing dengan makanan yang lebih bervariatif dan tempat yang lebih terkesan mewah. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Alimuddin telah menyampaikan materinya. Lalu selanjutnya slide yang tinjauan terhadap misi dan tujuan ini akan disampaikan oleh Ahmad Taufik, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Mohon maaf sebelumnya agak berisik ya. Untuk tinjauan terhadap misi dan tujuan, masalah dalam kinerja dapat berasal dari pernyataan misi yang tidak tepat, yang mungkin terlalu sempit atau terlalu luas. Jika misi tidak menyediakan benang merah untuk bisnis perusahaan, manajer mungkin akan bingung tentang kemana arah perusahaan.
Tujuan dari strategi mungkin saling bertentangan, divisi-visi mungkin saling bersaing satu sama lain daripada melawan kompetisi eksternal yang merugikan perusahaan secara keseluruhan. Tinjauan terhadap misi dan tujuan melalui analisis SWOT sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan organisasi realistis, terukur, dan relevan dengan keadaan internal serta eksternal yang ada. Dengan analisis ini, organisasi dapat lebih efektif dalam merumuskan strategi yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang menghadapi tantangan yang ada. Jadi di tinjauan terhadap misi dan tujuan ini sangat penting karena dengan tinjauan misi dan tujuan yang tepat, maka sebuah perusahaan akan berjalan sesuai atau sesuai keinginan yang akan dituju. Jika misinya ada kekeliruan, maka ini perlu adanya evaluasi terhadap misi dan tujuan perusahaan tersebut. Mungkin dari saya cukup sekian. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai the TOS metric. TOS is just another way of saying SWOT. Nah, ini akan dijelaskan oleh Ahmad Syahrul. Kepadanya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. The TOS matrix is just another way to say SWOT. Jadi kalau misalnya yang tadi disinggung Bapak bahwa TOS matrix itu hanya Oh iya Pak, sebentar Pak, jauh Pak. Ya matiin aja itu. Oke. Baik, tadi kan udah disampaikan Bapaknya bahwa TOS matrix itu hanya anagram dari analisis SWOT. Jadi kalau misalnya secara ini itu illustrate how the external opportunity and threat facing a particular corporation can be matched with the company internal strength and weakness. Nah, cara ini juga itu juga bisa membuat brainstorming to create alternative strategy that might not otherwise be considered. It for strategy manager to create fresh and growth as well as main strategy. Jadi pokoknya intinya, jadi kalau misalnya dia analisis SWOT ini dianggap kurang cukup gitu untuk brainstorming untuk pengembangan suatu barang, sehingga ditemukanlah matriks TOS ini gitu. Terus nah kalau misalnya masih kurang kebayang, jadi kalau misalnya dibayangin seperti ini. Nah, di sini ada tabel ilustrasi. Nah, di tabel ilustrasi ini dia menggambarkan beberapa gitu. Nah, pertama itu kan ada kayak di strength ada beberapa poin tingkatan S1 sampai S5, terus weakness juga, opportunity juga, threat juga. Nah, S1 sampai S5 itu dia itu mengungkapkan seberapa tingkat kekuatan gitu. Nah, sebelum saya mengkaji satu-satunya, perlu teman-teman ketahui bahwa strength dan weakness ini itu bisa dibilang faktor dari dalam si perusahaan itu atau faktor internal, karena kekuatan dan kelemahan itu muncul dari dalam diri itu sendiri, dan opportunity dan threat, kesempatan dan ancaman itu dia muncul dari luar gitu. Nah, kalau misalnya mengikuti tabel ini bahwa strength yang pertama tuh budaya berkualitas Maytech, manajemen berpengalaman, integrasi vertikal, hubungan karyawan yang baik, over international orientasi internasional over. Nah kalau misalnya gini, dia cara bacanya adalah ketika satu itu mungkin sangat sangat so far lah gitu. Nah, kalau misalnya dia sampai S5 bahwa mencakup 5 poin itu bahwa semakin baik gitu. Terus kalau misalnya yang opportunity dan threat ini, dia weakness ini kan dia proses penelitian dan pengembangan, terus saluran distribusi yang lemah, posisi keuangan yang kurang sehat, posisi global yang kurang kuat, dan fasilitas manufaktur yang terbatas. Terus kalau opportunity ini dia integrasi ekonomi Uni Eropa tentunya, demografi yang mendukung, pertumbuhan ekonomi Asia, pembukaan pasar ekonomi Eropa Timur, tren belanja,
terus regulasi pemerintah, persaingan ketat, kekuatan kompetitor global, kemajuan produk kompetitor Jepang yang kuat. Nah, kalau misalnya contoh-contoh ini mungkin apa ya, dia based on case di bukunya gitu, makanya analisis SWOT atau indikator SWOT yang dipakai menyesuaikan dengan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya cara hitung-hitungannya tuh gini, kan kalau misalnya S1 gitu, misalnya si perusahaan itu quality metric-nya tuh dia dapat 1,5 terus 0,5 segala macam ditotalin. Nah, total poinnya tuh di samping kanannya di weight score gitu. 3 0,5 kan berarti skalanya itu kan 1 sampai 5 gitu. Nah, skor akhirnya dia tuh 3,05, dia berarti kan dia mendekati jauh bahwa perusahaan itu memiliki kekuatan internal yang cukup baik gitu. Nah, kenapa cukup baik? Karena kalau misalnya di cara bacanya itu adalah semakin tinggi skornya, maka semakin baik gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3,5, berarti performanya lebih baik. Dan kalau misalnya kecil atau kurang dari ini kan nggak mungkin 0 ya gitu. Jadinya semakin kurang gitu kalau misalnya ngikutin faktor internal gitu, yang strength dan weakness aja gitu. Terus kalau misalnya di opportunity dan threat itu dihitung-hitung di 3,15 gitu. Berarti kan dia lebih besar ya di antara, jadi faktor luarnya itu lebih banyak mempengaruhi daripada faktor dalamnya, sehingga dia ini apa ya, lebih bisa fleksibel lah gitu, bersifat dinamis sih in this case ini gitu, karena pengaruh baik atau buruknya itu dia lebih masuk antara ancaman dan tantangan daripada kekuatan dan kekurangannya gitu. Itu aja sih kalau misalnya mengenai apa ya, simulasi gitu, hitung-hitungan SWOT gitu. Soalnya kalau misalnya ngikutin dari referensi ya, sejujurnya sebenarnya nggak ada kayak angka tetap gitu. Apakah perusahaan nilai berapa tetap, karena tergantung indikator yang dipakai. Kan kalau misalnya ngikutin contoh yang tadi saya udah sebutin gitu, kayak S1 apa sampai S5 apa gitu. Nah, kalau ngikutin kasus ya tinggal dicocokin aja gitu, indikatornya masuk S berapa, terus angkanya ditotalin. Nah, baru di komen-komennya gitu. Itu aja sih kalau misalnya ilustrasi si matrix TOS-nya gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Kang Syahrul. Untuk materi selanjutnya, ini mengenai which competitive strategy is best. Nah, ini akan disampaikan oleh Adit. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan which competitive strategy is best. Jadi strategi kompetitif mana yang terbaik. Nah, sebelum memilih salah satu strategi kompetitif generic porter untuk perusahaan atau unit bisnis itu, manajemen harus memiliki penilaiannya dalam sumber daya perusahaan atau unit bisnis dan kemampuan. Porter mencantumkan beberapa keterampilan dan sumber daya yang umum dibutuhkan serta persyaratan organisasi pada tabel yang telah dicantumkan. Nah, di sini tabel ini menjelaskan bahwa misalnya requirements for generic competitive strategies, yaitu persyaratan untuk strategi kompetitif generik. Di sini ada generic strategi yaitu strategi generik, lalu keterampilan dan sumber daya yang umumnya diperlukan atau commonly required skills and results, lalu persyaratan umum organisasi yaitu common organizational requirements. Nah, di sini untuk keterampilan dan sumber daya yang umumnya diperlukan diantaranya yaitu sustained capital investment and access to capital, atau dapat diartikan investasi modal berkelanjutan dan akses terhadap modal keterampilan. Lalu proses engineering skill,
ya proses engineering skill dan intense supervision of labor. Lalu ada product design dan low cost distribution system. Itu masuk ke dalam overall cost leadership. Lalu juga ada differentiation-nya. Ada strong marketing abilities, product engineering, creative flair, yaitu kemampuan pemasaran yang kuat, rekayasa produk, bakat kreatif, kemampuan yang kuat dalam penelitian dasar, dan corporate reputation for quality of technological leadership, atau reputasi perusahaan untuk kualitas atau kepemimpinan teknologi. Strong cooperative per channel, kerjasama yang kuat dari saluran. Lalu combination of the above policies direct at the particular strategic target, yaitu kombinasi kebijakan-kebijakan di atas yang diarahkan pada sasaran strategis tertentu. Lalu di sini selain itu ada persyaratan umum organisasinya, yaitu organizational requirements. Yang pertama ada tight cost control, pengendalian biaya yang ketat, frequent tail control reports, laporan kontrol yang sering terperinci, struktur organization and responsibilities, yaitu organisasi dan tanggung jawab yang struktur. Lalu incentive based on meeting strict quantitative target, insentif berdasarkan pemenuhan target kuantitatif yang ketat. Lalu strong coordination among function in R&D, product development and marketing, yaitu koordinasi yang kuat antara fungsi dalam R&D, pengembangan produk, dan pemasaran. Lalu subjective measurement and incentives instead of quantitative measures, yaitu pengukuran subjektif dan insentif, bukan pengukuran kuantitatif. Lalu of attract highly skilled labor, scientists or creative people, yaitu fasilitas untuk menarik tenaga kerja terampil, ilmuwan atau orang-orang kreatif. Yang terakhir ada combination of the above policies direct at the particular strategic target, yaitu kombinasi kebijakan-kebijakan di atas yang diarahkan pada sasaran strategis tertentu. Next. Next, bro. Ya, selanjutnya yaitu competitive tactics, timing tactics, when to compete. Jadi taktik waktu, kapan bersaing. Taktik waktu berkaitan dengan kapan sebuah perusahaan melaksanakan strateginya. Perusahaan yang pertama kali memproduksi dan menjual produk atau layanan baru, yaitu disebut pionir atau first mover, yaitu penggerak pertama. Di sini ada keuntungan menjadi pionir, yaitu yang pertama reputasi. Jadi perusahaan bisa membangun reputasi sebagai pemimpin industri, artinya perusahaan memiliki persepsi yang baik di mata pelanggan, mitra atau pemangku kepentingan. Lalu posisi biaya, mereka dapat lebih cepat belajar dan menjadi pemimpin biaya, artinya bisa memproduksi dengan biaya yang lebih rendah. Lalu keuntungan sementara, perusahaan pionir dapat meraih keuntungan tinggi sementara dari pembeli yang sangat menghargai produk atau layanan tersebut. Lalu menetapkan standar. Pionir yang sukses bisa menetapkan standar bagi semua produk. Selanjutnya di industri tersebut, perusahaan yang menetapkan standar dapat mengunci pelanggan dan kemudian menawarkan produk lebih lanjut berdasarkan standar tersebut. Contohnya di sini ada Microsoft berhasil melakukan ini dalam perangkat lunak dengan sistem operasinya yaitu Windows. Lalu Netscape
berhasil menguasai lebih dari 80% pangsa pasar browser internet karena menjadi yang pertama berhasil memasarkan produk tersebut. Aditya, Ya Pak, Anda menjelaskan yang mana itu? Kok tidak ada di dalam PPT? yang ini Pak, taktik waktu. Mana? Di PPT mana? Sebelumnya kompetitif taktik timing. Kok coba ada judulnya saja? Baik. Judulnya, kok judul saja ini? Iya Pak, lupa di Next. Kalau tidak ada bahasannya kan bingung orang mendengar apa gitu kan. Next coba. Ya ini aja lah. Ini siapa, bagian siapa ini? masih saya Pak. Ya, udah ini aja dulu. Jelasan aja ini satu-satu aja. Baik Pak. Oke, kita langsung aja ke market location taktik. Where to compete offensive taktik. Jadi di sini tuh taktik lokasi pasar. Taktik lokasi pasar berkaitan dengan di mana sebuah perusahaan itu melaksanakan strateginya. Sebuah perusahaan atau unit bisnis dapat menerapkan strategi kompetitif baik secara ofensif maupun defensif. Taktik ofensif itu taktik ofensif biasanya dilakukan di lokasi pasar pesaing yang sudah mapan. Di sini ada poin-poinnya. Yang pertama serangan frontal atau frontal assault, yaitu menyerang langsung posisi pesaing di semua kategori, memerlukan sumber daya yang lebih baik dan ketahanan. Lalu flanking maneuver, yaitu menyerang bagian pasar di mana pesaing lemah, menghindari persaingan langsung. Lalu bypass attack, mengubah aturan permainan dengan menawarkan produk baru yang membuat produk pesaing tidak relevan. Lalu encirclement atau pengelompokan, mengelilingi posisi pesaing dengan menawarkan variasi produk yang lebih banyak dan melayani lebih banyak pasar. Dan guerrilla warfare, perang gerilya, melakukan serangan kecil dan sporadis untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengancam pesaing besar secara langsung. Dan yang terakhir ada defensive taktik. Menurut Porter, taktik defensif itu bertujuan untuk mengurangi kemungkinan serangan, mengalihkan serangan ke jalur yang kurang mengancam, atau mengurangi intensitas serangan. Taktik ini tidak hanya meningkatkan keunggulan kompetitif, tetapi juga membuat keunggulan tersebut lebih berkelanjutan dengan membuat penantang merasa bahwa serangan tidak menarik. Taktik ini secara sengaja mengurangi profitabilitas jangka pendek untuk memastikan profitabilitas jangka panjang. Poin-poinnya yaitu yang pertama raise struktural barriers atau meningkatkan hambatan struktural. Hambatan berfungsi untuk menghalangi jalur serangan yang logis bagi penantang. Ada beberapa cara penting. Yang pertama yaitu menawarkan beragam produk di setiap segmen pasar yang menguntungkan untuk menutup titik masuk. Misalnya Coca-Cola menawarkan minuman non-karbonasi yang tidak menguntungkan untuk menjaga pesaing tidak bisa masuk ke rak toko. Menghalangi akses saluran dengan mendatangi perjanjian eksklusif dengan distributor, meningkatkan biaya berpindah bagi pembeli dengan menawarkan pelatihan murah kepada pengguna, meningkatkan biaya untuk mendapatkan pengguna percobaan dengan menjaga harga rendah pada barang yang paling mungkin dibeli oleh pengguna baru, lalu meningkatkan skala ekonomi. Perusahaan dapat meningkatkan skala ekonomi untuk menurunkan biaya per unit. Lalu menutup teknologi alternatif, menghindari munculnya teknologi alternatif
dengan melakukan paten atau lisensi terhadap inovasi yang dimiliki, membatasi akses eksternal, mengurangi akses pihak luar ke fasilitas dan personel perusahaan untuk melindungi informasi dan aset penting, mengikat pemasok, mengamankan kontrak eksklusif atau membeli lokasi kunci untuk memastikan pasokan dari pemasok dan mengurangi kemungkinan pesaing mendapatkan akses yang sama, menghindari pemasok yang melayani pesaing, memilih untuk tidak bekerja sama dengan pemasok yang juga melayani pesaing agar tidak memberikan keuntungan pada mereka. Dan yang terakhir, mendorong pemerintah menaikkan hambatan, yaitu mengajak pemerintah untuk meningkatkan hambatan masuk ke pasar seperti standar keselamatan dan polusi atau kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Poin kedua yaitu increase expanded realization, yaitu meningkatkan harapan realization. Taktik ini mencakup tindakan yang meningkatkan ancaman balasan terhadap serangan. Misalnya, manajemen dapat mempertahankan pangsa pasar yang hilang dengan memangkas harga secara drastis atau mencocokkan promosi pesaing melalui kebijakan menerima kupon pengurangan harga untuk produk pesaing. Contohnya, ketika Clorox Company menantang P&G di pasar deterjen dengan Clorox Super Deterjen, P&G membalas dengan melakukan uji pasar untuk pemutih cairnya Lemon Fresh Comet untuk mencoba menakut-nakuti Clorox agar mundur dari pasar deterjen. Penelitian ini menunjukkan bahwa membalas serangan dengan cepat tidak selalu berhasil mengurangi kehilangan pangsa pasar dibandingkan dengan respons yang lebih lambat, tetapi lebih terfokus dan agresif. Lalu yang terakhir, yaitu mengurangi insentif untuk serangan atau lower the investment for attack. Taktik defensif ini bertujuan untuk mengurangi ekspektasi keuntungan masa depan bagi penantang di industri tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Southwest Airlines, perusahaan dapat secara sengaja menjaga harga tetap rendah dan terus berinvestasi dalam langkah-langkah pengurangan biaya. Dengan harga yang sangat rendah, insentif keuntungan bagi pendatang baru menjadi minim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Adit yang telah menyampaikan materinya. Lalu materi selanjutnya mengenai kooperatif strategis yang akan disampaikan oleh Ajis. Kepadanya dipersilahkan. Ini pemateri keberapa ini? Yang kelima, Pak. Keenam ya? Keenam, kelima. Sarul sudah, Ajis sudah. Aditya. Ajis belum ya? Terakhir ini Pak. Ya, Ajis yang terakhir. Pak, ya. Ya, silakan Ajis. Tes. Apakah terdengar? Oke, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kooperatif strategi atau kooperasi strategi. Ajis mana orangnya ini? Gue adain. Kameranya Pak udah nyala tapi nggak muncul. Mana? Bentar. Nah, coba itu backgroundnya hilangkan itu coba. Nah itu aja gitu, biar kelihatan. Bukan kameranya, Anda ada backgroundnya. Kamera disalahkan. baik Pak, maaf. Ya lanjut, Ajis. Kooperasi strategi ada beberapa perusahaan menggunakan strategi dan taktik kompetitif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam suatu industri dengan bertarung melawan perusahaan lain. Namun, bukanlah salah satu-satunya strategi bisnis pilihan yang tersedia. Suatu perusahaan juga dapat menggunakan strategi komparatif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam suatu perusahaan. Yang umumnya itu terbagi menjadi dua, ada keuntungan, dibagi menjadi dua, yaitu kolusi dan aliansi. Ajis. Boleh lanjut? Nah,
Di sini tadi pengertiannya itu terbagi menjadi dua, ada kolusi dan aliansi. Pertama itu adalah kolusi. Kolusi adalah kerjasama aktif antara perusahaan dalam suatu industri untuk mengurangi output dan menaikkan harga dengan tujuan untuk menghindari hukum ekonomi normal tentang penawaran dan permintaan. Kolusi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu eksplisit dan taksib. Secara garis besarnya, kolusi ini bisa disebut juga monopoli perdagangan karena bertujuan untuk mengurangi persaingan dan menguasai pasar yang ada. Yang membedakan kolusi eksplisit dan taktik itu adalah metodenya. Kolusi eksplisit itu dua atau lebih perusahaan yang berhubungan yang melakukan kerjasama itu secara langsung deklarasikan bahwa mereka itu ingin menerapkan sistem kolusi dan menguasai sebuah pasar. Sedangkan kolusi taktik itu mereka tidak secara langsung, atau mereka itu melibatkan pihak ketiga untuk menjadi kaki tangan mereka, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada strategi aliansi. Aliansi strategi adalah pengaturan kerjasama jangka panjang antara dua atau lebih perusahaan atau unit bisnis independen yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk keunggulan ekonomi. Perusahaan atau unit bisnis ini membentuk aliansi itu bertujuan untuk memperoleh atau mempelajari kemampuan baru untuk mendapatkan akses kepada pasar tertentu, untuk mengurangi risiko finansial, dan terakhir untuk mengurangi risiko politik. Oke, lanjut. Nah, dalam strategi aliansi ini terbagi menjadi 4 metode, yaitu ada mutual service konsortia, ada joint venture, lisensi agreement, dan value chain partnership. Yang pertama ada mutual service konsortia. Itu adalah bentuk kemitraan antara perusahaan-perusahaan yang serupa dalam industri yang sama, di mana mereka menggabungkan sumber daya untuk mendapatkan manfaat yang terlalu mahal untuk dikembangkan secara individu. Model bisnis ini memungkinkan perusahaan tersebut untuk membagi biaya dan risiko dalam akses teknologi canggih atau melakukan penelitian yang mungkin tidak dapat dilakukan secara sendiri. Contohnya itu ada kolusi perusahaan IBM, Sony Electronics, dan Toshiba dalam mengembangkan chip komputer yang dikenal sebagai sel. Chip ini memiliki kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi, mencapai 256 gigavolt, yang merupakan 10 kali lipat dari kinerja chip tercepat yang digunakan untuk komputer saat ini. Yang kedua ada joint venture. Joint venture adalah bentuk kegiatan bisnis kooperatif yang dibentuk oleh dua atau lebih organisasi terpisah dengan tujuan strategis. Dalam joint venture, sebuah entitas bisnis independen diciptakan di mana kepemilikan tanggung jawab dan operasional perusahaan dan risiko imbalan finansial dibagi antara anggota-anggotanya sambil tetap mempertahankan identitas dan otonomi masing-masing perusahaan. Contoh terkenalnya itu ada joint venture yang dilakukan oleh Procter dan Gamble dan Prolog untuk memproduksi pembungkus makanan. P&G membawa teknologi clip film dan 20 karyawan penuh ke dalam usaha patungan tersebut, sementara Clorox menyumbangkan bisnis kantong dan wadah pembungkusnya. Yang ketiga ada lisensi agreement. Lisensi agreement adalah perjanjian di mana sebuah perusahaan yang memberikan hak kepada perusahaan lain di negara ataupun pasar lain untuk memproduksi dan menjual suatu produk. Dalam perjanjian ini, pihak menerima lisensi membayar kompensasi kepada perusahaan pemberi lisensi sebagai imbalan atas keahlian teknis yang diberikan. Contohnya itu ada di tahun 2007, KFC, Pizza Hut, Taco Bell, dan Long John Silver dan AW itu membuka 471 cabang di berbagai negara dengan melakukan kemitraan kepada beberapa industri rumah tangga.
Yang terakhir itu ada value chain partnership, adalah aliansi yang kuat dan dekat, di mana suatu perusahaan atau unit membentuk perjanjian jangka panjang dengan pemasok atau distributor. Kunci untuk keuntungan bersama dalam kemitraan ini, kedua belah pihak bekerja sama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam rantai nilai mereka yang mencangkup semua aktivitas dan terlibat dalam menciptakan dan mendistribusikan produk atau layanan. Contohnya itu ada seperti joint venture, ada Protect and Gamble atau PNG, perusahaan kopi, Kopi Project dan Millstone dengan produsen alat pembuat kopi seperti Mr. Coffee Group, Hamilton Beach. Dalam kemitraan ini mereka menggunakan teknologi yang dilisensikan dari Black & Decker untuk memasarkan produk pembuatan kopi satu porsi yang disebut home coffee. Oke, lanjut. Terakhir ada kunci suksesnya strategi aliansi. Kesuksesan sebuah aliansi strategi ini dicerminkan melalui 12 poin berikut. Ya, jika di Indonesia kan itu Ajis, ya Pak. Cukup ya. Ini sudah terakhir ya? Ya, terakhir. Ya, cukup. Oke. Mungkin sekian dari Ajis. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Ajis yang sudah menyampaikan materinya. Lalu terakhir saya izin menyampaikan sedikit yang mengenai kesimpulannya. Yang pertama itu, kesimpulan yang pertama, menggunakan alat analisis seperti SWOT, terus strategic factor analysis summary, lalu dan TOS itu untuk formulasi strategi yang relevan dan efektif. Lalu yang kedua, mengintegrasikan strategi kompetitif dan kolaboratif itu untuk mengelola ketidakpastian lingkungan. Lalu yang terakhir, menjaga hubungan kerjasama melalui manajemen aliansi yang baik dan pandangan jangka panjang itu untuk memastikan keberlanjutan aliansi kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya saya buka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Cukup ya, gak perlu ada pertanyaan. Ntar lagi aja pertanyaannya itu. Karena banyak pertanyaan ya. Silakan stop share, masuk ke kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Siapa kelompok terakhir? Hadana. Mana orang-orangnya, siapa aja? Afri? Afri? Iya, Pak. Iya, Pak. Siapa saja orang-orangnya yang kelompok 8? Adana, Aski, apa lagi ini? Entar, Pak. Udah, naikin ke atas itu. Udah, siapa yang share screen nih? Lima orang ya. Hadana ada nggak? Mana? Hadana, Adir, Ahli Sidki, ada nggak? Mana? Oke. Dina Rahayu. Ada, Pak. Mana? Oke. Dina Nur Khairunisa. Hadir, Pak. Oke. Diva Salsabila. Hadir, Pak. Oke. Ini adalah materi terakhir kita ya. Materi terkait dengan bisnis model kanvas ya. Saya kira
ini sampaikan secara singkat saja ya teman-teman ya, karena nanti tugasnya pasti berkenaan dengan analisis SWOT dan bisnis model canvas. Silakan, kelompok 8, enggak? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kami akan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang bisnis model canvas atau BMC yang mana diperkenalkan oleh Alexanders yang memiliki 9 elemen penting. Nah, untuk penjelasan selanjutnya maka akan dijelaskan oleh kelompok kami yang mana kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama saya sendiri ada Ulfa, kemudian ada Ali Sibkia Wafa, kemudian ada Dina Rahayu, kemudian Dina Nur Khairunisa, dan terakhir ada Diva Salsabila Obadiah. Nah, yang pertama itu ada pengertian bisnis model canvas yang akan dijelaskan oleh Dina Nur Khairunisa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang bisnis model canvas, yang dimana bisnis model canvas ini sudah tidak asing ya teman-teman, oleh kita gitu terutama. Dan bisnis model canvas ini. Bentar dulu, Dina. Ya. Presenter on kamera. Dina sudah on kamera Pak. Yang lain teman-temannya yang lain. Oh. Teman-temannya yang lain. Presenternya on kamera. Oh, sudah semua Pak. Ya. Saya di sini menyimak dan memperhatikan ya teman-teman. Ya, hadirnya Anda lewat kamera itu menunjukkan kehadiran Anda ya. Ya. Dan bisnis model canvas ini kan udah nggak asing gitu ya buat kita gitu, karena bisnis model canvas ini sering digunakan. Contohnya seperti bisnis plan, perlombaan bisnis plan itu biasanya menggunakan bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas ini juga kita pernah pakai ya mungkin di mata kuliah praktik kewirausahaan. Jadi saya menjelaskan singkat aja. Jadi bisnis model canvas ini yaitu alat strategi yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan secara visual. BMC juga ini diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder pada bukunya Business Model Generation. Dan BMC juga terdiri dari 9 elemen. Masing-masingnya itu menggambarkan aspek dalam operasional bisnis. Nah, bisnis model canvas ini kan strategi yang dimana itu lebih detail gitu dalam penjelasannya, dalam perencanaannya. Seperti yang ada 9 itu, di sini ada customer segment di mana menjelaskan mengenai tentang segmen pelanggan, kemudian value proposition, mengenai tentang proporsi nilai suatu perusahaan itu dalam mengeluarkan produk. Kemudian ada channels, yaitu saluran, lalu ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan, kemudian ada revenue streams, aliran pendapatan, ada key resource, yaitu sumber daya utama dari perusahaan itu sendiri, ada key activities, aktivitas utama dari perusahaan itu juga, dan key partnership, kemitraan utamanya. Yang terakhir yaitu ada cost structure, yaitu struktur biaya dari perusahaan itu sendiri. Bisa dilihat ya teman-teman, bisnis model canvas itu biasanya sering diperlihatkan seperti di layar ini. Jadi tatanannya seperti ini, dan gunanya ada kertas kanvas seperti ini tuh untuk mempermudah gitu. Jadi ketika ingin membuat
bisnis model canvas itu kita harus mengetahui key partners kita itu jadi kemitraan utama kita itu akan sama siapa gitu. Seperti contoh di sini, pertanyaan penting yang di key partners ini seperti kayak ada siapa mitra kunci perusahaan ini, kemudian sumber daya apa yang diperoleh dari mitra ini, terus aktivitas apa yang dilakukan mitra ini untuk mendukung model bisnis yang akan kita buat nanti. Kemudian ada juga motivasinya dengan adanya key partners ini untuk mengoptimalisasi dan penghematan, kemudian pengurangan risiko dan ketidakpastian akses terhadap sumber daya atau aktivitas tertentu. Kemudian di sini ada key activities. Key activities itu kan lebih kepada aktivitas utama dari bisnis yang kita buat ini seperti apa. Yaitu di sini ada aktivitas apa yang diperlukan untuk mendukung proporsi nilai, kemudian apa yang dibutuhkan untuk mengelola saluran distribusi dan hubungan pelanggan, dan yang terakhir yaitu ada aktivitas apa yang menghasilkan aliran pendapatan itu sendiri. Kemudian ada key resource. Key resource ini yaitu siapa namanya nih? Dina ya? Iya, Pak. Ini BMC ini Anda jelaskan, nanti di bawah dijelaskan lagi sama teman-teman Anda. Iya, Pak. Iya, Berarti udah tidak jangan siap, Anda, udah cukup. Nanti dijelaskan lagi. Terus aja ke tempatnya aja, next aja. Oke. Mungkin gambarannya seperti itu ya, teman-teman. Kanvas bisnis itu. Ya. Selanjutnya itu ada customer segment. Customer segment ini yaitu menjelaskan tentang kelompok pelanggan yang ingin dilayani oleh perusahaan. Jadi customer segment itu lebih kepada target pasar kita itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa menentukan. Jadi perusahaan ini tidak semua itu kita bisa layani gitu. Kita menjadi sasaran pelanggan. Tapi segmen pasar ini lebih ke kelompok-kelompok tertentu. Nah, macam-macamnya juga segmen pasar ini ada 5, yaitu pasar terbuka, ceruk pasar, pasar tersegmentasi, diversifikasi pasar, dan multi pasar. Kan biasanya target segmen pasar itu lebih ke umumnya itu kan ada yang geografis, demografis, sama psikografis. Tapi di sini lebih dipaparkan lagi ya. Yaitu yang pertama ada pasar terbuka. Nah, pasar terbuka ini lebih kepada perusahaan yang beranggapan bahwa semua orang pelanggan atau sesuai dengan volume propositionnya. Jadi Dina, ini Anda presentasi 29 slide teman-temannya. Iya, Pak. Hah? Kan kemarin saya bilang 20 maksimal. Wah, sampai 30 ini. Kapan beresnya ini? Itu dipercepat aja lah. Oke, secara gambaran umumnya saja teman-teman. Ya, jadi ini baru 6 slide satu orang nih, baru 6. Kapan nanti jam 1 nih keburu saya antar lagi international conference loh. Ada yang ikut international conference nggak sekarang di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya, lanjut. Pokoknya umumnya segmen pasar itu lebih ke seperti batas usia apa ya, ketika kita ingin meluncurkan suatu produk itu target usia kita bisa menentukan target usia ataupun jenis kelamin, kemudian bisa menentukan apa ya, dari apa namanya tuh, kita sesuai dengan pekerjaan juga, dimana kayak ini tuh target pasarnya tuh buat anak sekolah atau buat karyawan ataupun buat lansia. Seperti itu mungkin gambaran umum tentang customer segment. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Dina yang sudah menjelaskan tentang customer segments.
Nah, selanjutnya ada value proposition yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, value proposition ini adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan dalam bentuk produk atau layanan kepada pelanggan untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka. Nah, proposisi nilai ini adalah alasan utama mengapa pelanggan memilih produk perusahaan kita daripada perusahaan pesaing. Nah, di dalam value proposition ada beberapa elemen yang berkontribusi pada pembentukan nilai tambah. Di antaranya yang pertama ada newness. Nah, itu adalah kebaruan. Yang kedua kinerja atau performance. Kemudian yang ketiga ada customisasi atau customization. Kemudian yang keempat ada penyelesaian pekerjaan atau getting the job done. Terus yang kelima ada desain. Yang keenam ada merek atau brand. Kemudian yang ketujuh ada harga atau price. Terus yang kedelapan ada pengurangan biaya atau cost reduction. Kemudian 9 ada pengurangan risiko atau risk reduction. Kemudian yang 10 ada akses atau accessibility. Kemudian yang terakhir ada kenyamanan atau kemudahan penggunaan. Nah, selanjutnya yaitu adalah penerapan value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama itu tentukan masalah utama yang dihadapi oleh segmen pelanggan yang Anda pilih. Kemudian yang kedua, rancang produk atau layanan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut atau memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang unik dan lebih baik daripada yang ada di pasar. Kemudian yang ketiga, pertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, harga, inovasi, kenyamanan, atau pengalaman pelanggan. Contoh, yang pertama, produk aplikasi mobile banking yang mudah digunakan dan memungkinkan transfer uang antar bank secara instan tanpa biaya. Kemudian yang kedua ada nilai. Nilai yaitu menyediakan layanan yang cepat, mudah, dan tanpa biaya administrasi yang tinggi bagi pengguna atau konsumen yang sibuk. Selanjutnya yaitu ada channels atau saluran. Nah, channels ini adalah cara perusahaan berkomunikasi dan mendistribusikan prosesi nilai kepada pelanggan. Nah, saluran yang efektif mempermudah pelanggan untuk membeli produk atau menggunakan layanan serta berinteraksi dengan perusahaan. Nah, channel itu ada memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa dari perusahaan. Yang kedua, membantu pelanggan dalam mengevaluasi value proposition dan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu. Kemudian keempat, membantu menyampaikan nilai tambah untuk pelanggan. Kemudian yang terakhir, memberikan dukungan kepada pelanggan pasca pembelian. Nah, kemudian ada 5 fase dalam saluran channel itu. Yang pertama itu ada awareness, yang kedua evaluation, yang ketiga purchase, kemudian yang kelima delivery, dan terakhir adalah after sales. Nah, adapun penerapan di channel itu, yang pertama, pilih saluran yang sesuai dengan segmen pelanggan Anda. Dan ini bisa berupa saluran fisik seperti toko atau cabang toko, atau bisa lewat digital seperti website, aplikasi, atau media sosial. Kemudian yang kedua, pastikan saluran tersebut dapat menjangkau pelanggan secara efisien dan efektif. Yang ketiga, gunakan berbagai saluran secara bersamaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Contohnya yang pertama, kalau saluran fisik itu seperti toko retail untuk produk fisik, kemudian yang kedua saluran digital itu seperti website atau aplikasi mobile untuk perbankan digital. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang value proposition dan channel. Selanjutnya materi tentang customer relationship itu akan dijelaskan oleh Diva Salsabila Obadiah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship, hubungan pelanggan. Ada 2 itu. Mantul ya. Iya, Pak. Yang pertama yaitu hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan mencakup bagaimana perusahaan membangun dan menjaga interaksi dengan pelanggan mereka. Hubungan ini dapat berupa otomatis, yaitu melalui aplikasi atau website, atau personal, yaitu melalui layanan pelanggan.
berdasarkan model bisnis, customer relationship sangat mempengaruhi perasaan pelanggan. Ada beberapa kategori dari customer relationship yang dapat dipadukan dengan customer segment, yaitu yang pertama bantuan personal, yang kedua bantuan personal khusus, yang ketiga yaitu layanan mandiri, yang keempat layanan otomatis, yang kelima yaitu komunitas, dan yang terakhir yaitu kolaborasi nilai. Penerapannya, yang pertama, tentukan jenis hubungan yang ingin dibangun dengan pelanggan. Apakah itu hubungan jangka panjang atau hanya untuk transaksi satu kali. Yang kedua, berikan pengalaman pelanggan yang baik melalui dukungan pelanggan, komunikasi yang jelas, atau layanan yang cepat. Contohnya, hubungan otomatis, yaitu platform perbankan digital yang memungkinkan pelanggan mengakses layanan kapan saja tanpa harus berinteraksi langsung. Selanjutnya, hubungan personal, yaitu layanan pelanggan 24 jam selama 7 hari melalui telepon atau chat, atau program loyalitas bagi pelanggan setia. Selanjutnya yaitu revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan uang. Ini menggambarkan sumber pendapatan dari setiap segmen pelanggan yang dilayani, apakah itu dari penjualan produk, pelanggan, atau model lainnya. Ada beberapa cara untuk mendapatkan revenue stream. Yang pertama yaitu penjualan aset, yang kedua biaya pemakaian, yang ketiga biaya langganan, yang keempat sewa, yang kelima lisensi, yang keenam biaya jasa perantara, yang ketujuh iklan, dan yang terakhir yaitu donasi. Penerapannya yaitu tentukan berbagai cara perusahaan menghasilkan pendapatan, baik itu dari penjualan langsung, biaya langganan, transaksi perlayanan, atau sumber lainnya. Yang kedua, pastikan model pendapatan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi segmen pelanggan. Contohnya yaitu pendapatan dari transaksi, yaitu biaya transaksi perpinjaman atau transaksi uang. Lalu pendapatan dari langganan, yaitu biaya langganan bulanan untuk layanan mobile banking premium. Sekian dari saya serahkan kepada moderator. Yang sudah menjelaskan tentang revenue stream. Kemudian selanjutnya untuk penjelasan key resources dan key activities akan dijelaskan oleh Dina Rahayu. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang selanjutnya yaitu ada key resource atau sumber daya utama. Key resource adalah aset utama yang diperlukan untuk menciptakan, menawarkan, dan menyampaikan proposisi nilai kepada pelanggan. Ini mencakup sumber daya fisik, intelektual, manusia, atau finansial yang mendukung operasi perusahaan. Nah, key resource sendiri dapat dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada fasilitas. Dalam kategori ini termasuk aset-aset fisik, misalnya fasilitas pabrik, bangunan, mesin dan peralatan, sistem penjualan, dan jaringan distribusi. Yang kedua ada intelektual. Sumber daya intelektual meliputi brand, pengetahuan, paten, dan hak cipta. Ada partnership dan database pelanggan yang merupakan komponen yang sangat penting dalam membuat model bisnis yang kuat. Lalu yang ketiga ada manusia atau human. Setiap bisnis memerlukan sumber daya manusia, namun manusia adalah aset yang sangat dalam. Ya Pak? Agak perlu dibaca lah kamu itu, kalau cuma menjelaskan. Kalau misalnya mau menjelaskan manusia, jelaskan aja manusia itu apa. Anda kan masih membaca itu lagi ya? Iya Pak. Iya. Kalau Anda ingin menjelaskan, nggak perlu membaca, jelaskan. Tapi kalau nggak mau menjelaskan, baca aja slide nih. Iya Bapak.
Lalu yang keempat ada finansial, yang kelima ada teknologi, dan yang terakhir ada saluran distribusi. Untuk penerapan key resource sendiri, yang pertama ada identifikasi sumber daya yang sangat penting untuk mendukung kegiatan utama perusahaan. Yang kedua ada pastikan sumber daya tersebut tersedia, dikelola dengan baik, dan dapat digunakan secara efektif. Lalu untuk contoh sumber daya utama, ada sumber daya fisik, yaitu infrastruktur teknologi seperti server untuk aplikasi mobile banking. Lalu ada sumber daya manusia, yakni tim pengembang perangkat lunak dan layanan pelanggan. Lalu yang terakhir ada sumber daya intelektual, yaitu hak paten atau algoritma yang digunakan dalam produk. Yang selanjutnya yaitu ada key activity atau aktivitas utama. Key activity adalah aktivitas yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa model bisnis berjalan dengan baik. Ini termasuk pengembangan produk, pemasaran, distribusi, dan pelayanan. Key activity dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada operasi produksi, yang kedua ada operasi jasa, yang ketiga ada problem solving. Lalu untuk penerapan key activity ada yang pertama tentukan aktivitas ini yang perlu dilakukan untuk menghasilkan proposisi nilai dan mencapai tujuan bisnis. Yang kedua ada fokus pada aktivitas yang memberikan dampak terbesar bagi pelanggan dan operasional. Untuk contoh penerapan key activity ada aktivitas pengembangan produk yang mengembangkan dan meningkatkan aplikasi mobile banking. Lalu ada aktivitas pemasaran, yaitu kampanye pemasaran untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penggunaan aplikasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya. Terima kasih kepada Dina Rahayu yang sudah menjelaskan tentang key resources dan key activities. Selanjutnya untuk materi key partnership dan cost structure akan dijelaskan oleh Asti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, bismillah. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key partnership yang dimana kemitraan utama. Key partnership ini mencakup perusahaan ataupun individu yang bekerja sama dengan perusahaan, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan ini juga bisa berupa pemasok, aliansi strategis, atau mitra distribusi yang menyediakan sumber daya atau kemampuan yang tidak dimiliki perusahaan. Ada 3 motivasi utama ya di balik pembentukan kemitraan, yang dimana ada optimasi dan skala ekonomi. Ini kemitraan yang dirancang untuk mengoptimalkan sumber daya ataupun mengurangi biaya atau berbagi infrastruktur karena perusahaan tidak dapat menjalankan semua aktivitasnya itu dengan sendiri. Juga ada pengurangan risiko dan tidak pastian. Kemitraan ini membantu untuk mengurangi risiko dalam lingkungan kompetitif, yaitu termasuk aliansi strategis di beberapa wilayah meskipun bersaing di wilayah lain. Lalu ada perolehan sumber daya dan kegiatan tertentu. Perusahaan ini mengandalkan mitra untuk menyediakan sumber daya, pengetahuan, atau akses yang tidak dimiliki. Next. Terus juga ada penerapan key partnership, yaitu penerapannya itu ditentukan siapa saja yang akan menjadi mitra strategis untuk mendukung operasional perusahaan. Lalu kemudian bangun kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang dapat memberikan dukungan dalam aspek-aspek tertentu. Contoh misalkan yang pertama ada pemasok, penyedia teknologi atau software untuk platform mobile banking. Yang kedua ada kemitraan distribusi, bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan layanan pinjaman mikro. Terus selain penerapan key partnership juga ada struktur biaya, yang dimana struktur menggambarkan semua biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis. Jadi ini mencakup biaya tetap dan variabel yang terkait dengan aktivitas utama perusahaan dan pengolahan sumber daya. Lalu struktur biaya itu ada 2 pendekatan ya. Yang pertama ada cost driven, yang kedua ada value.
yang dimana persiapan ini mengacu pada pendekatan ya ataupun strategi yang berfokus pada pengendalian dan pengurangan biaya untuk mencapai efisiensi operasional. Jadi dalam konteks ini tuh tujuan utama adalah meminimalkan pengeluaran sambil tetap menghasilkan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Kedua ada value, yang memang value ini tuh ada yang artinya nilai-nilai ya, yang punya nilai-nilai kejujuran, keadilan, bahkan kepuasan pelangganan gitu. Terus juga memiliki beberapa karakteristik antara lain pertama biaya tetap, yang dimana biaya tetap ini biaya yang memang tidak bisa berubah ya, meskipun itu contoh biaya tetap. Lalu kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel ini yang memang berubah-ubah ya, sesuai dengan tingkat produksi ataupun aktivitas bisnis. Contohnya misalkan biaya bahan baku, biaya listrik itu merupakan biaya variabel. Lalu kemudian skala ekonomi dan juga economic output. Terus juga di sini tadi penerapannya ya identifikasi semua biaya yang terkait dengan operasional dan aktivitas bisnis Anda. Kedua, kelompokkan biaya menjadi biaya tetap seperti gaji dan variabel ataupun memang variabel ini seperti biaya pemasaran. Contoh yang memang tadi saya sebutkan ya, biaya tetap itu gaji karyawan, sewa kantor, biaya pengembangan perangkat lunak. Lalu contoh biaya variabel ini biaya iklan, biaya pertransaksi ataupun biaya pemeliharaan teknologi. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Aski yang sudah menjelaskan tentang key proposition dan akan close aja langsung ya, stop share. Oke, ini yang hadir cuma 34 orang ya. Afri, yang hadir cuma 34 orang. Saya tidak nerima kalau misalnya ada yang berdua, ada yang bertiga. Nggak ada itu. Standby aja padahal. Cari device. Pakai device yang lain gitu loh. Jangan berdua. Yang satunya ngelihat, yang satunya tidur di samping. Pantau lagi. Oke. Baik teman-teman, saya izin share ya. Jadi ini adalah tugasnya nanti. Kelihatan punya saya? Kelihatan Pak. Kelihatan? Oke. Baik, teman-teman gini. Tugasnya adalah Anda bikin sekarang. Ini di UAS nih. Jadi tugasnya ini UAS Anda ke depan. Bank atau koperasi yang syariah. Masing-masing satu. Jadi kan koperasi syariah itu kan banyak. Di Jawa Barat tuh banyak. BMT juga banyak di Jawa Barat. Jadi Anda milih, tidak boleh sama. Dan itu nanti ketika UAS, saya akan cek satu-satu. Ya, presentasi mungkin nanti satu-satu. Nah, apa yang harus Anda lakukan ketika melakukan analisis SWOT? Yang pertama adalah Anda bikin visi misinya dulu. Visi misi. Misinya, tujuan apa? Ya. Visi dari BMT-nya apa, misi dari BMT-nya apa, tujuan dari BMT-nya apa. Itu yang harus Anda lakukan. Habis itu Anda bikin yang namanya IFAS-nya. Nah, IFAS seperti ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? kelihatan Pak. Oke, ini kan sama dengan yang materi yang telah kita pelajari ya. Strength, weakness, opportunity, dan threat, ya kan? Bobotnya berapa, Anda kasih bobot, ratingnya berapa, skornya berapa.
gitu ya teman-teman ya. Baru setelah itu Anda hitung seperti ini. Komennya apa? Misalnya nih, ini kan rumah sakit. Rumah sakit ini tarifnya lebih rendah daripada yang lain. Bobotnya berapa itu? Oh, bobotnya 0,2. Pokoknya di bobot ini harus nilainya 1 totalnya. Ya. Dan rating itu terserah 1 sampai 5 ya. Skornya adalah 0,3 dikali 5 menjadi 1,5. Seperti itu. Makanya ini sudah ada rumusnya, nanti saya akan kasihkan ke Afri kalau nggak ke Farel. Untuk mempermudah Anda bikin analisis strategik ini ya. Kemudian Anda buat, ini kan adalah internal faktor analisisnya, kemudian ada eksternal faktor analisisnya ya. Selanjutnya Anda buat sheet-nya. Sheet di sini, nah ini, setelah Anda ditentukan IFAS dan EFAS-nya, seperti ini kan, yang bersama ini. Ini kalau misalnya lebih banyak ya, baru Anda masuk kepada EFAS-nya. Ini penentuan strategi ini. Penentuan kekuatan bisnis. Ya. Baru setelah itu, ini kan sudah tahu nih Anda masuk kemana ini ceritanya. Oh 3,5, 3,8, 4,6, masuk kemana di sini? Anda bisa lakukan ini. Oh di sedang misalnya, nilainya 3, berapa? Tentukan di sini kan ini 1 sampai 5, ini 1 sampai 5 juga. Nah, seperti itu. Baru dibuat EFAS-nya. Dipilih kan gitu kan. Di sini ditotalkan. Baru buat matriks TOS-nya. Setelah matriks TOS, baru buat strateginya. Ini analisis SWOT ya. Jelas, teman-teman? Halo? Jelas ya, gak ada pertanyaan ya? Bapak mau nanya dong? Nah, oke. Tanya aja. Kalau nggak ada yang nanya, berarti sudah dianggap tahu gitu loh. Berarti kita ini tuh melakukan observasi atau berdasarkan internet aja, Pak? Ya kalau misalnya Anda mau dapat visi misi, kemudian dapat kekuatan, kelemahan, kemudian ancaman dan lain sebagainya, apa yang harus Anda lakukan? Kunjungan berarti. Bah, itu dia. Makanya kata saya waktunya emang sebulan dari sekarang kan gitu. Untuk koperasi, Pak, itu koperasinya harus syariah atau boleh yang konvensional? Nah, ini kan strategi bank syariah. Berarti nggak bisa ya? Gitu. Harusnya yang syariah dong. Saya ada, Pak, tapi itu nggak syariah sih. Dibuat aja syariah dia. Oh, bisa gitu? Ya enggak, ya harus syariah, kan visinya visi syariah. Nggak bisa dong gitu. Iya, Pak. Ya. Pak, ini individu ya, Pak? Apa? Ini individu bukan kelompok ya, Pak? Individu ini. Jadi kan ada 30 berapa orang? 34 orang nih kan? Ya, 34 orang ini berarti ya 35 ya, sekarang 35 ya. 35 orang berarti ada 35 tempat, teman-teman. Ya. Kalau di Bandung koperasi ada nggak 35, Pak? Kan harus beda-beda kalau tentang Bapak. Ya kan koperasi BMT kan banyak. Coba aja Anda browsing sekarang. BMT syariah. Kalau BMT sudah pasti syariah kan gitu. BMT di Bandung, di Jawa Barat langsung keluar semua itu. Satu. Yang kedua,
kalau misalnya oh Pak BMT doang koperasi syariah black langsung keluar, banyak sekali itu. Seperti itu teman-teman, berat tugasnya ini. Sekalian Anda kan ekonomi syariah kan, kalau ekonomi syariah itu ya tugas-tugas kayak gini biasanya nanti nyambung dengan tugas skripsi biasanya. Nah, kan gitu. Makanya Anda dari sekarang ya cari yang syariah, bukan yang konvensional, Ajis, gitu. Ya. Oke, ada lagi. Pak, kalau Bayu, kenapa Bayu? Pak, pengumpulannya dalam bentuk Excel atau dalam bentuk artikel, Pak? Nanti dalam bentuk artikel nanti. Ya. Jadi nanti Anda buat kayak gini, buat analisis SWOT-nya, buat artikelnya analisisnya, dan buat juga yang namanya BMC-nya. Kan udah biasa BMC katanya barusan kata siapa? Barusan Dina itu ya. Dina ya udah biasa kan Din? Tapi biasanya kelompok. Iya, berarti sekarang individu. Ya, kalau kelompok mah ada. Tadi kan sudah kelompok ini. Ini individu sekarang. 35 orang ya bikin ya. Gimana caranya lah. Apalagi yo? Pak, izin bertanya, kalau misalnya bukan syariah tapi di anak usahanya ada yang berdasarkan landasan syariah, itu masuknya boleh atau enggak, Pak? Anak perusahaan berlandaskan syariah. Ya, oh gini, misalnya pasar modal ya. Kan ada yang pasar modal syariah tuh. Misalnya kayak Telkom Indonesia. Itu kan kalau di pasar modal itu masuk pasar modal syariah juga salah satunya. Gitu maksudnya dari Robi. Maksud saya Pak, seperti perusahaan itu keuangannya konvensional secara umum, tapi ada anak perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu yang melayani berdasarkan syariah, jadi tidak membranding dirinya sebagai syariah, tapi ada layanan di perusahaannya yang berdasarkan landasan syariah, mungkin gitu Pak kira-kira. Oh, itu kan perusahaan jasa perusahaan ya, ini kan saya bilang BMT dengan koperasi, bukan perusahaan syariah ya. Ya maksud saya ya BMT atau koperasinya tidak membranding mereka sebagai syariah, tapi di layanannya ada syariahnya gitu Pak. Di layanannya ada syariahnya. Ya berarti secara umum dia konvensional sebenarnya kan ya? Ya Pak, secara umum konvensional tapi melayani secara syariah juga Pak. Ya kalau misalnya ada visi misi syariahnya mah, ada nggak visi misi syariahnya? Enggak Pak, secara umum enggak. Ya berarti nggak masuk atau gimana? Baik Pak, terima kasih kalau gitu. Okay. Terima kasih teman-teman. Ya, ada lagi teman-teman. Jadi di dalamnya tetap Anda bikin artikel. Kenapa Anda meneliti, nanti artikelnya ya pasti. Ya biasanya ada latar belakang, ada tujuan biasanya. Kemudian nanti ada metodenya. Kalau metodenya ya pasti menggunakan metode kuantitatif deskriptif kan begitu kan? Nanti. Kenapa Arif? Pak, kalau misalnya kan ada BMT juga yang udah punya website, terus udah punya sosial media dan bisa komunikasinya via online gitu. Itu boleh nggak Pak? Jadi nggak datang ke tempat. BUMD? Nggak BMT kan ada juga yang udah punya website, terus udah punya sosial media. Jadi nggak harus ke tempat, nggak apa-apa ya Pak? Nggak jadi masalah. Yang penting Anda melakukan analisis strategi, SWOT analisis dan BMC pada BMT itu. Anda datang lebih baik karena Anda akan mendapatkan informasi lebih banyak kan gitu.
Tapi kalau Anda tidak datang, apakah Anda mendapatkan informasi? Misalnya kayak key resource, key activities, revenue stream, kemudian distinctive value-nya. Ya itu kan agak susah itu kalau nggak nanya langsung itu ke pelakunya gitu loh. Kecuali Anda mungkin ngarang-ngarang gitu, yang mana ini kan. Nanti kan dicek sama saya. Anda munculkan websitenya di sana, nanti kan dicek websitenya. Kalau websitenya ada, bagus. Kalau websitenya tidak ada, ya nggak jadi masalah. Yang penting dia sudah terdata, dicek di web sama saya ada gitu loh. Oh di mana? Dicek Google Map ada, oh ada gitu. Kan gitu. Baik, Pak. Oke. Jelas ya Arif ya? Ini Jelas, kalau Pak. giliran tugas langsung aktif nanya ini. Aduh. Oke, ada lagi, yuk. Ya, teman-teman kan semester 7 ya, semester 7 itu harus banyak tugas ke lapangan teman-teman harusnya. Jadi kalau kata saya sih teori-teori ini ya cukupnya di semester di semester UTS gitu loh. Harusnya tapi sekarang udah mulai nih sama saya nih, udahlah kontraknya kan berakhir memang di minggu ini ya, harusnya itu udah beres gitu kan. Di minggu ini beres, Anda fokus ke tugas UAS-nya, yaitu bikin analisis SWOT dan bikin BMC. Analisis SWOT ini ya menggunakan artikel tentunya. Anda kan nggak bisa kalau cuma tabel-tabel kayak gitu. Tabel ini hanya digunakan oleh Anda untuk mengisi artikel itu. Penjelasannya ada di artikel, karena seperti itu. Jelas ya, saya kirim ke Afri ya. Atau saya kirim ke Farel? Pak. Hah? Ke Afri aja, Pak. Ke Afri aja ya? Oke, saya kirim ke Afri bentar dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Sebelum mengerjakan, Pak, saya mau tanya, Pak. siapa itu? Siapa itu yang mau nanya itu? Saya, Pak. Siapa Sidki? Saya Arif, Pak. Arif, mana Arif itu? Ntar dulu. Oke. Mana Arif? Ayo, Arif Rahmatullah. Ya, gimana Arif? Terkait BMT-nya itu apakah terpaku di wilayah Bandung, apa bisa di luar Bandung, Pak? Boleh di mana aja, se-Indonesia, sedunia. Oke, itu aja Pak, terima kasih. Ya, se-Indonesia aja lah, jangan sedunia lah, terlalu banyak, jauh kalau sedunia itu. Ya, se-Indonesia aja lah ya. Banyak kan gitu kan. Udah lagi? Arif? Sudah, Pak. Oke. Yang lain? Cukup jelas kayaknya nih sudah. Sudah, Pak. Afri, mana? Oh ini Afri. Oke, saya kirim Afri. Silahkan tuh Afri, sudah saya kirim. Seperti itu ya Afri. Ada lagi? Jelas? Jelas ya? Kalau udah jelas saya tutup nih. Biar teman-teman langsung segera berpikir tuh. Berarti deadline-nya nanti UAS, Pak? Ya, deadline-nya UAS.
Terus presentasinya pas hari UAS gitu. Pas UAS. Itu ada berapa menit waktu buat presentasinya, Pak? Ya, 2 menit. kan bisa seharian. Seharian kan ada kelas lain, Pak, mungkin, Pak. Iya, nanti bisa diundur aja. Bakal offline atau online, Pak? Ya, bisa online, bisa offline nanti. Ya, Sidki ya. Kenapa Sahrul? Pak, saya mau nanya Pak, berarti pengumpulannya itu Bapak buat link Gform G-Drive atau ada upload di Inos gitu Pak untuk tugasnya? Di Inos. Nanti kan Anda ngumpulkan menggunakan PDF kan. Nanti saya cek langsung. Jadi nanti kalau misalnya online, nanti kita online plus saya ngecek gitu kan. Kalau misalnya offline, saya ngecek plus ngasih nilai gitu kan. Gitu. Ya. Pak ingin bertanya. Apa, Hamam, Afif? Untuk format pembuatannya ada nggak Pak? Nanti saya kirimkan aja. Yang penting sekarang Anda, nanti saya kirimkan ya untuk formatnya. Oh ya, nanti di oke. Iya. Nanti saya kirimkan formatnya ya teman-teman terkait dengan artikel ini. Sekarang saya kirim untuk analisis strateginya supaya Anda mendapatkan data. Kalau sudah datanya dapat kan untuk analisisnya lebih gampang kan sebenarnya. Makanya saya kirim Excel. Excel itu ya supaya membantu Anda dalam membuat analisis SWOT. Nah, untuk ketentuan artikelnya nanti saya kirimkan lagi nanti ya. Kita pernah tugas artikel nggak teman-teman sebelumnya? Halo? Apa? Sahrul, pernah nggak? Kenapa sama Bapak semester kemarin? Nah, nggak jauh beda dengan itulah. Ya. Kalau untuk artikel. Cuma kan di sini lebih kepada analisis SWOT-nya sebenarnya ya. Jadi analisis yang tadi itu dimasukin ke artikel atau dalam terpisah, Pak? Ya. Analisis yang barusan itu masukkan ke dalam artikel. Udah banyak kok contohnya kayak gitu. Teman-teman ya. 2F, 3F, 4F. Ya, Pak. Oke. Jelas ya? Cukup ya teman-teman. Udah jam 12 lewat nih. Oke. Baik teman-teman. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tugasnya lancar ya teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jinlif ya. Jinlif ya. Makasih Pak. Ya.